Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa diberikan waktu dan kesehatan, kita bisa live lagi. Dan di sini insya Allah saya akan memberikan materi sales magic. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita semua tahu lah ya kalau 9 dari 10 pintu rezeki itu dari apa? Berdagang atau perniagaan. Dan saya pernah ikut sebuah training ya, itu pembicaranya pernah bekerja di salah satu bank swasta, dan beliau pernah cerita ternyata di bank tersebut 90% dana di bank tersebut ya, 90% tabungan itu dimiliki oleh nasabah prioritas. 90% uang di bank tersebut adalah milik nasabah prioritas. Padahal nasabah prioritas itu nggak nyampe 0,1%. Kebayang, di sebuah bank itu 9% uangnya 100%, 90% uang yang ada di bank tersebut dimiliki 0,1% orang gitu. Dan orang yang sedikit siapa? Yaitu nasabah prioritas. Di lain sisi sisa uang 10% itu dimiliki, pernah berpikir seperti itu nggak? Tapi uangnya dari mana? Di lain sisi ada orang yang beli motor aja harus kredit. Mantan direktur bank swasta tersebut pernah ngetes siapa sih nasabah prioritas, dan ternyata itu semua adalah pengusaha. Dan pertanyaannya, teman-teman di sini pengen menjadi kaya nggak? Pengen nggak? Pengen. Berarti harus suka berdagang, harus jadi pengusaha. Yakin pengen? pengen. Tapi ada orang yang ngomong, Mas, tapi saya kayaknya udah banget dagang, Mas. Saya nggak pernah dagang. Terus saya nggak bisa dagang. Kayaknya saya bodoh ya berdagang. Dan teman-teman di sini saya bilang, tidak ada namanya orang itu bodoh, nggak ada. Yang ada itu orang mau belajar atau orang tidak mau belajar. Orang pintar itu nggak ada. Orang bodoh itu nggak ada. Yang ada apa? Orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar. Buktinya apa? Tadi saya mau sharing ya. Dulu saya pas kuliah ya, saya tuh punya sahabat, saya pikir punya orang itu cerdas banget. Kayaknya ini gennya bagus banget, orangnya cerdas banget. Temen saya dari Lampung, nilainya itu 9, 10. Dan saya kadang-kadang saya sering dialog sama dia dan minta diajarin beberapa mata kuliah ya. Dan suatu saat teman saya tersebut pernah sakit selama seminggu sebelum ujian. Dan akhirnya orang sakit bisa belajar nggak? Kalau orang sakit? Tidak. Nggak bisa ya? Dan ternyata teman saya tersebut pas udah sehat, mereka diajarin sama saya, tuh, kamu kan orang pintar. Selama ini aku menganggap kamu tuh orang pintar banget lah. Masa kamu ingin aku ngajarin ya bro, ini aku kan udah gak ngikutin kuliah, gak belajar. Terus ngajarin, akhirnya aku berusaha ajarin semampu aku ya. Dan ternyata pas ujian, nilainya bagusan aku. Berarti sebenarnya dia tuh lebih pintar daripada aku apa enggak? Jadi gak ada orang pintar atau orang bodoh, itu tidak ada. Yang ada orang mau belajar atau tidak mau belajar. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang mau menonton live Facebook saya. Teman-teman mau belajar untuk jadi pengusaha sukses, semoga teman-teman semua nanti sebelum usia 30 tahun, sebelum usia 40 tahun sudah menjadi miliarder semua. Amin. Success before 30. Amin. Dan sekarang saya mau sharingkan langkah-langkah untuk bisa jago berdagang dan langsung bisa punya mental pengusaha. Tahu caranya gimana? Pengen. Baca 2 buku ini. Buku Berpikir dan Berjiwa Besar dan buku Cash Flow Quadrant. Ini yang merubah hidup saya. Saya udah katakan mungkin 6 kali lebih ini. Anda wajib baca buku ini. Terus dapat buku ini dari mana? Cek aja Tokopedia. Hasil dari pikiran dan hati. Maksimalkan itu hasilnya luar biasa. Dan setelah Anda membaca buku ini semoga judulnya bagaimana Anda menetapkan tujuan Anda setinggi mungkin. Dan kemudian hasilnya akan Anda kaget melebihinya. Masa sih kita baru usaha target setinggi mungkin, kok hasil melebihinya? Saya udah membuktikan. Semua pengusaha besar baca buku ini. Saya cuma anak seperti Damri, Bapak Ibu sekalian. Saya punya impian, pengen punya mobil sport, pengen punya rumah, dan bisa bangun masjid. Alhamdulillah bulan kemarin saya sudah selesai membangun
masjid saya bangun yang kelima. Berarti malah melebihi target yang saya buat. Mobil sport juga mah nggak cuma satu saya punya. Jadi baca buku ini. Siap? Saya baca nggak? Siap. Cari di Tokopedia. Dan ini Cash Flow Quadrant. Kalau Anda sudah baca buku Cash Flow Quadrant, ini baca cukup sekali, ini berkali-kali ya. Kalau Anda sudah baca buku Cash Flow Quadrant, baca sekali, insya Allah Anda akan menemukan ilmunya. Anda akan punya pikiran gimana caranya saya harus jadi pengusaha. Kalau baca buku ini ya. Setelah mental Anda punyai, lanjut ke teknik dagangnya ya. Sekali lagi ini wajib dibaca ya. Siap nggak? Siap. Saya baca? Siap. Wajib baca kalau Anda jadi pengusaha. Ya. Sales Magic itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu adalah build trust. Sewaktu Anda berdagang sama orang, Anda itu adalah langkah-langkahnya, jangan langsung kamu nggak beli produk ini, beli ya ini bagus kok. Jadi seperti itu. Ada langkah-langkah yang Anda lakukan. Pertama build trust, bangun percaya. Kedua build need, bangun kebutuhan. Ketiga give solution, dia butuh apa kita ngasih solusi. Terus keempat close the sale atau closing. Dan saya terangkan dari awal ya, build trust. Jadi target ya penjualan itu bukan cuma kita bombong, tapi gimana closing. Kalau terjadi closing kan berarti kita dapat komisi. Build trust ini ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah referensi atau edifikasi. Jadikan setiap Anda ngomong itu jadikan, jangan pernah ngomong selalu kalau Anda lagi sedang ngomongin produk Anda atau apapun itu yang berhubungan dengan yang Anda jual, jangan pernah ngomong dari sudut pandang pihak pertama itu apa kita. Contohnya Pak, misalnya ada orang nanya, Pak produk ekornya bagus nggak sih? Kalau ada orang kayak gitu ya, kita jawab, oh bagus, udah pakai. Jangan ngomongnya langsung lihat video, lihat nih Ustadz Ahmad Heriawan. Nanti teman-teman bisa lihat ya di Instagram saya di highlight itu ada koreksi ya. Klik itu ada Ustadz Ahmad Heriawan, beliau ketua partai PKS ya dan gubernur Jawa Barat 2 periode. Ternyata sudah memakai koreksi selama beberapa bulan dan itu testimoni beliau langsung. Beliau bilang bisa menghemat 30%. Jadi biasanya dengan perjalanan yang sering bolak-balik itu langsung habis, pas bolak-balik itu langsung habis ya. Tetap masih sisa seperti 3 tangki, berarti hemat 30%. Dan beliau rasakan tarikannya ente mesin halus. Pak kalau beliau kira-kira bohong nggak? Insya Allah masih jujur ya, ulama seperti beliau ya. Dan ada banyak yang lainnya sudah memakai. Jadi selalu ngomong lewat orang lain. Terus kalau ada orang nanya, eco farming bagus nggak? Oh ini Pak lihat testimoni dari banyak sekali. Lihat aja di testimoni di Instagram atau Facebook saya. Setiap ada orang nanya apa, Anda jawabnya lewat pihak ketiga dan ada bukti video. Itu jadikan kebiasaan ya, selalu ngomong apa lewat pihak ketiga, ngomongin pihak ketiga. Soalnya kenapa build trust ini penting ya? Kalau orang tuh nggak percaya sama Anda mau jual apa susah. Misalnya ada hand sanitizer atau hand sanitizer. Habis itu misalnya ada Ustadz Agim nawarin, ini mau nggak beli hand sanitizer? Terus ada orang nggak Anda kenal, tapi nawarin hand sanitizer juga. Terus yang satu ngejual dan harganya lebih murah, tapi ada yang belum kenal orangnya. Tapi Ustadz Agim nawarin harga lebih mahal, tapi ngomong ini sudah terbukti, ini aman dan ada badan POM-nya. Dan ini saya beli langsung dari perusahaannya, dan insya Allah ini bukan produk yang asli, bukan yang produk yang palsu. Kira-kira dua-duanya ngomong seperti itu. Walaupun Agim lebih mahal, Anda mau beli yang mana? Yang sudah kenal. Yang sudah, insya Allah orang yang sudah Anda percaya ya. Jadi itulah pentingnya Anda tuh ngomong lewat pihak ketiga. Walaupun lebih mahal, tetap mau beli dari Agim dari orang yang tidak kenal, takutnya produknya dengan palsu. Ini sangat penting build trust ini. Makanya Anda harus selalu sampaikan lewat pihak ketiga. Terus yang kedua, membangun kesamaan. Jadi build trust itu yang pertama itu referensi pihak ketiga ya. Tahap kedua adalah membangun kesamaan. Jadi kan orang tuh lebih percaya nggak sama orang yang sama. Contohnya apa? Misalkan kita lagi ngobrol sama orang. Pertama persamaan gerakan dan kualitas suara. Misalkan ada orang ngomongnya itu pelan, berwibawa sopan. Anda juga samain, ngomongnya pelan. Oh siang Pak, apa kabar baik? Oh apa kabar baik? Jadi Anda kalau ada orang ngomongnya pelan, Anda harus bangun kesamaan, Anda juga baik. Tapi kalau ada orang yang ngomong, bro, apa kabar bro? Kemana aja? Kamu, oh iya bro, baik bro. Kita juga harus sama. Kita harus membangun gerakan dan kualitas suara itu harus sama. Kalau orangnya ngomongnya
penuh antusias, semangat, terus orangnya ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa. Kalau misalkan beda nih, yang satunya orangnya ketawa-ketawa, terus yang satunya lagi orangnya yang kitanya orang yang ketawa-ketawa, kitanya diem gini, nyaman gak orang itu? Loh mas, kalau kayak gitu sama aja kita ini dong mas, nggak jadi diri sendiri dong. Pak, bedakan pak antara menjadi diri sendiri dengan namanya fleksibel. Kita itu hidup bersosialisasi, orang itu majemuk, kita harus fleksibel. Yang penting kita tidak melanggar aturan Allah, itu aja. Berikutnya kita nyari persamaan. Misalkan nih, Anda ketemu, loh Pak, kok ngomongnya sama Bapak dari Jawa ya? Iya. Oh, Jawanya mana Pak? Solo. Loh, aku juga saking Solo nih. Solo dia pun di Pak. Kalau ternyata sama-sama dari Solo, tiba-tiba orangnya jadi ini nggak? Yeah. Misalkan Anda ketemu orang, dari mana Pak? Dari Cirebon. Ternyata ketemu orang sama-sama dari Cirebon. Jadi merasa berbeda kan nggak? Yeah. Cari persamaan. Yeah. Hobi. Contohnya misalkan, kalau Bapak misalkan contohnya, hobinya apa? Kalau ternyata hobi beliau misalkan, saya suka main PS, main bola, oh sama. Cari persamaan ya. Jadi langkah ketiga, itu Anda harus cari persamaan dari 4 tadi ya. Terus yang keempat, langkah berikutnya adalah Anda itu harus bisa membedakan tipe komunikasi kotak. Ternyata orang itu beda-beda. Informasi itu masuk ke otak orang. Bedanya gimana? Ada tipe visual, kalau ada orang misalkan, oh kamu mau ngajakin nawarin bisnis apa sih? Oh gayanya bisnisan. Kalau orang ngomong gitu harus lihatin video aja. Tapi kalau Anda ketemu orang yang ngomongnya kalem, pelan, ngomongnya pelan, itu orang yang biasanya itu orang yang segala sesuatu itu dipikirin dulu, bukan orang yang ngasal ngomong ya. Jadi oke lah, ini udah bagi-bagi banyak mobil Pajero, tapi sebenarnya saya bisa nggak ya? Dalam pikiran orang yang ngomongnya pelan itu ya, itu mereka tuh lebih suka hati-hatian. Makanya saya lebih suka ngomongin data. Contoh gimana? Pak, gak usah mikir sulit Pak. Misalkan nih Pak, kalau Bapak kira-kira ya produk ini bagus ya? Oh bagus. Kalau kira-kira nih mengajak 2 orang kira bisa nggak 1 bulan? Kalau ternyata dia jawab bisa ngajakin 2 orang 1 bulan, bulan pertama kan 2, bulan kedua berapa? 4 ya? 2 orang per orang ngajakin 2 lagi di berapa? 4. Bulan ketiga per orang 4 orang ngajakin 2 lagi di berapa? 8. Kalikan 2 lagi 16. 16 akan ngajakin 2 lagi 32. Kalau 32 orang per orang ngajakin 2 orang jadi berapa? 64 per orang ngajakin 2 lagi 128. Kalikan 2 lagi 256, kalikan 2 lagi 500, kalikan 2 lagi 1000, bulan ke-12 2000. Bulan kedua harusnya 4.000 ya. Berarti ada 2.000 pasang. Jadi Pak, kalau sebulan 2 bisa ya? Bisa Pak. Berarti kalau di 4.000 pasang, berarti Bapak sudah mendapatkan motor atau umroh mobilnya pajak di rumah 1 miliar. Wah, angkanya orang ngomongnya pelan itu lebih suka lama membahas di data-data. Tapi kalau orang yang tipe visual itu orang yang ngomongnya cepet, ketawa kecablah, itu lebih video. Bro, kalau misalkan nanti pada dapat Pajero nih bro, ayo bro, target tahun depan kita konvoy Pajero bro, wah asik tuh. Jadi beda orang ya, ada 2 tipe orang komunikasi kotaknya ya, ada tipe visual, tipe audio. Kalau saya lagi tekan, emang tuh diomongin semua ya, grafik diomongin, video diomongin, tapi lebih ke arah penekanannya ya. Orang yang ngomongnya pelan lebih ke arah diulang-ulang ke datanya, buat mikir. Tapi kalau orang yang ngomongnya cepet, cenderung cablak, ketawa-tawa terus, lebih video kita ngomongnya enak-enaknya aja. Jadi tadi yang pertama kan, kelas pertama kan edifikasi atau ngomong pihak ketiga. Terus yang kedua membangun kesamaannya. Terus yang ketiga itu pacing dan leading. Pacing dan leading itu maksudnya gimana ya? Kita tuh harus bisa membuat orang tuh bergerak sesuai keinginan kita, biar dari awal orang itu nurut gerak. Kita suruh ini nurut, nanti pas disuruh closing juga nurut. Yaudah saya isi formulir juga nurut. Pak Adi Jasa bisa kesini Pak Adi Jasa. Saya mau kasih contoh. Kita tuh sebuah persamaan ya. Kalau ada orang misalkan nih, Pak Adi kan duduknya seenaknya, kakinya gini, selonjoran. Terus saya sebagai lawan bicaranya, kalau saya rapi seperti ini, kayaknya saya yang butuh banget ya. Iya. Orang tuh malah aneh ya. Kalau Pak Adi seperti itu ya, saya juga seperti ini. Tapi kalau misalkan Pak Adi duduknya seperti ini, sopan ya, saya juga harus sopan. Kita harus fleksibel ya. Kalau orang sopan gini ngomongnya enak, presentasi. Tapi gimana kalau ketemu orang yang cablek, coba tadi kayak gitu. Kita juga harus sebutan kayak gini, sama. Ngobrol, udah ada kesamaan, orang tuh udah nyaman ya. Saya tuh, kita harus pacing dan leading dia untuk ikutin gerakan kita. Cara leadingnya, satu-satunya itu cara ngeliatin video. Nanti pakai HP, video apa itu? Lihat ini Pak, coba agak mendekat lagi. Nah itu udah nyuruh orang dalam nurut. Setelah itu kita tinggal jelasin produk, liatin video lagi, testimoni produk, plus langsung jelasin marketing plan-nya. Jadi kita harus fleksibel, setelah itu kita harus, tapi leading dia untuk
bergerak yang tepat. Setelah itu langkah berikutnya adalah ini yang teknik paling dahsyat ya, yaitu apa? Saya nyebutnya itu mountain mover. Mover kan memindahkan ya. Mountain itu gunung. Manusia bisa memindahkan gunung tanpa alat loh. Caranya gimana? Ya kita nyuruh banyak orang membantu kita mindahin gunung tersebut. Dengan cara apa? Ya pertama bisa dengan cara yang nyuruh orang itu pakai uang. Tapi kalau kita kan nggak ngasih uang ya. Ada cara yang kedua, yaitu apa? Sentuh hatinya. Orang itu mau melakukan apa mau udah terkena hatinya. Jadi cara sentuh hati orang gimana? Ya pakai hati. Misalkan, Pak, sebenarnya saya juga baru berjuang di usaha ini, tapi lihat nih video udah dapat reward banyak. Saya tuh baru mulai, Pak, tapi saya tuh pengen berjuang. Kenapa? Kasihan orang tua saya, Pak, udah tua, tapi masih terus kerja. Saya tuh sedih lihat dia tuh pensiunin orang tua. Tapi Bapak juga mungkin udah punya orang tua, pengen nggak Pak pensiunin biar nggak perlu kerja lagi. Terus saya lihat nih komisi di sini mantep ya, dan ternyata orang tua saya juga punya hutang, Pak, 50 juta. Saya bingung, saya pengen lunasin utang orang tua. Satu-satunya cara ya misalnya saya dapat reward mau cash 150 juta, ya saya ambil mobilnya 100 juta, 50 juta saya kasih orang tua. Akhirnya orang itu tergerak hatinya, daripada ngomong wah dapat mobil yuk aslinya, wah kamu, daripada kita jangan merendahkan orang, jadi kayak gitu, tapi lebih ke arah menyentuh hatinya. Kalau Anda udah jago menyentuh hati orang sampai orang itu bisa mengeluarkan air mata, berarti Anda udah expert. Itu langkah dari build trust. Yang kedua adalah build need. Kita tuh harus tahu kebutuhan orang. Caranya gimana? Kita harus lihat kondisinya ya. Manusia itu sudah sifat dasar manusia itu bergerak karena dua hal. Kalau kita ingin bisa menggerakkan orang itu, berarti kita harus tahu alasan dia bergerak. Gimana cara menggerakkan dia? Berarti kita harus tahu alasan dia bergerak kayak. Orang itu bisa bergerak karena dua hal, fear and greedy. Fear itu ketakutan, greedy itu ketamakan ya. Ketakutan itu kita menghindar. Orang mau bergerak itu dengan cara menghindari rasa sakit. Dan ternyata menghindari rasa sakit itu ternyata lebih berpengaruh 80%. Orang itu mau bergerak karena menghindari rasa sakit, bukan dengan mencari kenikmatan. Anda lihat kondisi dia. Oke, semua orang tuh pengen mobilio, tapi ternyata yang menggerakkan dia bukan mobilionya. Anda lihat kondisi dia. Ternyata misalkan nih, dia orang ini belum nikah. Orang belum nikah biasanya rasa takutnya itu menghindari apa? Kan menghindari rasa sakit ya. Mungkin orang tuanya kira, wah orang tuanya ternyata ya masih bisa hidup, masih bisa kerja, nggak susah-susah amat. Tapi dirinya sendiri belum mapan, nggak sukses, punya pacar cantik. Berarti ketakutan dia pasti takut ditikung ya. Bro, kamu punya pacar cantik tuh banyak yang ngincer loh bro. Kamu harus cepatnya sukses bro. Coba kamu cepet dapat mobil cash. Dapat mobil cash tuh murah, gak mau cuma 300 pasang ya. Kamu ambil mobil 100 juta, sisanya 50 juta atau pakai uang cash dari komisi-komisinya. Kamu kan bisa buat resepsi, langsung nikah. Targetin dapat Pajero, habis itu rumah 1 miliar. Tapi kalau ternyata dia ketakutannya biasanya itu takut gak bisa ngebeliin susu anak, takut tidak bisa ngebeliin popok anak, takut gak bisa ngasih pendidikan yang layak untuk anak. Bener gak? Takut nasib anaknya gak terjamin. Makanya berarti ketakutan itulah yang harus kita push untuk memotivasi mereka. Soalnya loh mas itu apa gak jahat ya nakut-nakutin? Tahu nggak? Rasulullah aja itu selalu kalau kamu berdosa nanti hukumnya di neraka. Tuh ya? Tapi kalau kamu berbuat baik nanti masuk surga. Berarti kan sama ya. Kalau mau bergerak karena takut mau berbuat baik itu karena takut masuk neraka ya. Kayaknya lebih gede takut masuk nerakanya ya daripada masuk surganya ya. Pengen masuk surga tuh takut neraka, lebih takut neraka ya. Yang sama kita juga seperti itu. Ayo kita semangat berjuang. Demi apa? Soalnya Sitan tuh bisa bisikin kita tuh malas. Kita motivasi orang biar gak malas. Sitan tuh seneng lihat orang tuh lemah. Dia tuh harus tahu kebutuhan dia apa. Setelah tahu kebutuhan dia apa, kita give solution, memberikan solusi. Jadi jadikan Anda jelasin marketing plan, jelasin produk itu, jadikan mainframe. Jiwa Anda presentasi itu bukan nawarin bisnis pun udah bisnis bagus jiwanya. Enggak. Kesalahan orang itu nawarin bisnis itu, ngajakin orang bisnis bagus itu kurang tepat. Yang bener tuh, bro, jalanin bisnis ini bro, ini kayaknya solusi bro buat kamu biar cepat melamar, aku jalan hati kamu. Jadi kita harus kenal orang dulu, jadi semua dilakuin ya. Build trust, build need, satu basic solution. Bro, ini solusi bro, buat apa? Buat insya Allah nih buat masa depan, nanti dari royaltinya kita udah menjamin buat sekolah anak di masa depan. Kerangka pikiran kita ya, jiwa kita tuh apa? Memberikan solusi, bukan nawarin bisnis. Paham ya? Kesana orang itu nawarin bisnis, gak butuh bisnis kamu. MLM lagi, capek ya? Udah bosan orang pak. Untuk Anda bisa presentasi itu, Anda bisa kayak wah menarik dengan sangat indah itu, lakukannya indah,
Anda itu harus bisa memposisikan diri Anda. Saya mau nanya, Anda pengen disebut sebagai salesman handal atau salesman ecek-ecek? Pengen disebut mana? Salesman handal atau salesman biasa? Handal. Handal. Maksud handal itu gimana? Untuk sebagai salesman handal, Anda harus mengetahui pengetahuan Anda itu harus lengkap. Untuk apa? Untuk produk dan jasa. Anda pengen dapat rezeki besar? Pengen. Berarti Anda harus jadi marketer handal atau salesman handal. Siap jadi salesman handal? Siap. Siap belajar? Siap. Itu insya Allah Anda semua jadi miliarder Indonesia berikutnya. Amin. Amin. Setelah itu teknik penyampaian. Presentasi itu gak usah lama-lama Pak, cukup 10 menit aja. Kalau saya tuh tadi ya build trust, ngobrol dulu basa-basi ya. Setelah itu tadi lanjut apa build need, tahu yakin banget kalau orang tuh sampai mau curhat, sampai memiliki mata, betul bener. Presentasi itu cukup presentasikan 3, yaitu apa? Profil perusahaan singkat. Ini ownernya, ini kantornya di sini, dan yang jelas perusahaan ini bebas riba, semuanya cash. Terus yang kedua produk singkat aja. Kan menurut Bapak yang paling menarik yang mana? Oh yang ini lipstick Mas, kenapa? Zaman sekarang mana ada perempuan percaya diri ya keluar rumah tanpa nggak pakai lipstick. Ini bagus banget ya dari lipstiknya. Langsung kita jelasin tentang lipstick aja. Oh ternyata dia zaman sekarang semua orang punya motor Mas, ini bukti klasik. Ya kita langsung lihatin video-video testimoni. Saya lihat Pak video-video testimoni ya. Yang ketiga komisi jangan dijelasin semua Pak. Kalau presentasi terlalu panjang itu orang tuh malah takutnya bosan dan bingung ya. Gak harus jelasin komisi RO. Takutnya orang tuh kadang-kadang nggak mau join itu bukan karena nggak tertarik bisnisnya, bukan. Emang dia bisnis bagus tapi saya belum paham detail Mas. Saya belum paham detail. Nanti kalau sudah paham saya baru join. Ketemu lagi kapan? Betul nggak? Makanya teman-teman cukup 3 komisi yang dipresentasikan itu Pak, komisi sponsor 10% ya. Komisi pasangan itu 50.000 per pasang, dan mokes dan luxury, reward mokes dan luxury. Jadi cuma 3 komisi. Satu lanjut ke prediksi terburuk 1 tahun menjalankan. Pas sebulan 2 setahun dapat berapa? Tapi setelah setahun. Tadi modalnya berapa Pak? 1.600.000 ya. Dapat produk 2 juta ya. Kok ini dapat produk 2 juta kok, tapi kok setahun bisa dapat Pajero rumah 1 miliar. Kadang-kadang itu orang tuh nggak mau gabung itu karena merasa itu ini kok terlalu bagus banget. Mana ada model 1.600.000 dapat produknya 2 juta udah untuk 400.000. Tapi kok bisa dapat rumah 1 miliar, Pajero dituntut sama komisi bisa dapat 2 miliar. Hitung-hitungannya gimana? Apakah perusahaan nggak rugi nih? Banyak yang mikir orang tuh bakal rugi. Jadi harus ada jelaskan hitung-hitungan komisi di mana perusahaan untung. Contoh gimana? Untuk dapat rumah 1 miliar kan 2.500 pasang ya. Berarti 2.500 kanan, 2.500 kiri. Di total jadi berapa? 5.000 ya? 5.000 dikali 1.600.000. Berarti 8 miliar ya. Omset 8 miliar, Anda dapat komisi Pajero, rumah, total tambah uang cashnya mungkin 2 miliar. Wajar nggak? Omset 8 miliar, Anda dapat 2 miliar. Dan itu luar biasa dapat 2 miliar Anda ya. Tapi orang di bawah Anda pasti udah dapat Pajero dan beberapa mobilio dan motor. Mungkin dengan omset 8 miliar, mungkin yang dikeluarkan setengahnya 4 miliar. Sisanya 4 miliar untuk produksi perusahaan ya. Perusahaan untung nggak? Ya untung dapat omset berapa? Iya. 8 miliar. Terus bapaknya sendiri 2.500 untung nggak? Untung ya? 2.500 pasang dapat, bapak dapat 2 miliar. Bapak untung nggak? Pertanyaannya nih, terus siapa yang rugi? Yang rugi siapa yang tidak join? Mau jadi orang yang rugi nggak? Nggak mau. Nggak mau jadi orang yang rugi. Nggak mau rugi, kalau nggak mau rugi ya join bisnis ini. Siap? Siap. Luar biasa, tepuk tangan buat Anda. Berikutnya yang pertama itu adalah build trust, build need, give solution, langsung di akhir ditutup dengan closing, close the sale. Kalau Anda kan pengennya di akhir tuh, jadi Bapak mau bergabung, iya. Anda kan tujuan di akhir pengen seperti itu ya, betul nggak? Kalau Anda pengen dia di akhir itu mau bilang ya gabung dari awal tuh Anda harus membuat orang tuh ngomong ya dari awal. Menurut Bapak ini bagus nggak nih produknya? Kalau dia jawab iya bagus. Habis itu kalau perusahaannya nggak punya utang ke bank tanpa riba, perusahaannya kuat nggak Pak? Oh ya ini perusahaannya kuat. Kalau komisi setahun sudah dapat komisi total 2 miliar, kira untung nggak Pak? Ya untung. Kalau gitu bagus nggak Pak? Ya bagus. Kalau gitu Bapak pengen gabungnya sekarang ya Pak ya?
iya, ini orang terbiasa ngomong iya seperti itu. Jadi dari awal tuh orang tuh presentasi tuh selalu diajak apa itu dialog, dan pancing orang tuh ngomong iya terus, paham ya? Jadi jangan kita kayak ngomong sendiri, tapi sering diajak ngobrol dan pancing orang tuh ngomong iya, paham ya? Terus kedua, kasih limit waktu Pak, biar orang tuh langsung mau gabung saat itu juga. Contohnya gimana? Pak, ini sudah ada yang store ke saya 1.600.000 nih, lihat nih orang belum store, dan orang bisa daftarkan hari ini. Kalau Bapak mau daftar sekarang saat ini juga, Bapak langsung saya daftarkan. Nanti kalau Bapak gak daftarkan dan kemudian orang yang mau daftar tadi, saya taruh di bawah Bapak. Jadi orang itu dipush biar gabung saat itu juga. Terus kalau ada orang ngomong, udah Pak saya mau gabung sekarang. Kalau ada orang langsung ngomong mau gabung saat itu juga, itu yaudah Pak nanti transfer aja ya Pak. Gak bisa kayak gitu Pak. Bapak langsung anterin beliau ke ATM langsung, yuk ATM Pak. Kalau ada orang langsung bilang iya ya itu langsung, jangan nunggu lagi Pak. Takutnya ini udah bisnis bagus, namanya setan tuh gak suka orang bener ya. Takutnya nanti bisik-bisikin, udah ngapain sih 1.600.000 buat bisnis, mending 1.600.000 buat ini makan-makan. Habis itu orang itu masih pikir-pikir, Anda tambahin lagi. Mungkin Anda bisa ngasih hadiah atau garansi. Jadi Pak, misalkan nih ada produknya sama, tapi yang satu lagi kasih hadiah apa kalau Bapak gabung sekarang nanti ada orang mau masuk, saya bantu saya taruh di bawah Bapak nih, berarti itu hadiah ya. Kalau enggak, Pak ini saya lagi ada buku yang besar, misal bermanfaat ya, kalau Bapak gabung hari ini saya kasih buku ini dan kasih garansi ya. Jadi Anda tuh juga kalau presentasi harus kasih garansi. Contohnya seperti apa? Bapak nanti kalau Bapak sudah join di tim saya akan membantu Bapak, saya akan mendampingi Bapak sampai Bapak sukses. Saya punya grup WA, nanti Bapak saya masukin grup dan itu akan ada rutin konsultasi. Nanti dan insya Allah satu kaki Bapak saya akan bantu, saya gedein satu kaki. Wah asik banget ya. Satu kaki dibantu, habis itu kaki sebelahnya Bapak bisa arahin prospekan Bapak masuk tim, nanti saya bantu presentasi. Kalau misalkan dia pas mau bergabung dia masih alasannya mungkin, wah Mas, saya pengen bergabung Mas, tapi sayangnya Mas saya nggak punya uang, saya nggak punya tabungan Pak 1.600.000 untuk belanja produk di awal. Dan kalau misalkan nggak punya modal 1.600.000, kita tuh menjawab orang itu ada namanya tadi kupas bawang. Tadi kupas bawang itu kan kecil-kecil, pelan-pelan sambil nangis ya. Belajar dengan teknik 3F, feel, felt, found. Itu artinya apa? Merasakan. Felt itu merasakan tapi zaman dulu ya. Found itu menemukan. Jadi kalau ada orang ngomong nggak punya modal, jangan dihina. Orang nggak punya modal sudah dihina, tapi kita ngomong diri kita ya. Pak, saya tahu rasanya Pak. Uang 1.600.000 nggak punya itu saya tahu rasanya Pak. Feel ya. Ngomong kita tahu rasanya. Felt. Dulu saya juga pernah mengalaminya Pak. Tapi saya berpikir Pak, kalau uang 1.600.000 saja saya nggak punya, kira salah nggak cara mencari uang saya ini? Saya udah usia di atas 30 tahun tapi tabungan 1.600.000 nggak punya. Kalau saya tidak melakukan tindakan perubahan, kira-kira bakal ada perubahan yang terjadi nggak? Tidak ada ya? Kalau tidak melakukan tindakan perubahan, makanya saya paksakan gimana caranya saya punya modal 1.600.000. Paksakan. Kalau Bapak pengen jago salesnya ya, terjadi closing ya, lakukan 4 tahapan nih: build trust, build need, give solution, bukan namanya bisnis tapi ngasih solusi hidup dia, lanjut dengan closing. Setelah ini Bapak lakukan langkah berikutnya, untuk melipat gandakan rezeki Anda, duplikasikan. Trainingkan sales magic ini ke tim Anda. Jadi Anda wajib lagi catat lagi, Anda trainingkan tim Anda itu harus tahu cara berdagang yang bagus. Setelah itu duplikasikan tim Anda untuk baca buku ini biar mentalnya bagus, berpikir dalam besar, biar mentalnya bagus, dan cash flow quadrant. Gimana panduan ayah kaya menuju kebebasan finansial. Oke, mungkin sekianlah dari saya. Semoga bermanfaat.